di podcast OMES, obrolan menyenangkan seputar Spekalu. Halo teman-teman, pada podcast kali ini kalian akan ditemani oleh saya, Akila Epifil Oksipetalia, dan rekan saya, Asapri Rifanya Atlanta. Nah teman-teman, untuk kali ini Spekalu kedatangan tamu yaitu perwakilan dari BPOM, yaitu Ibu Sri Hartati. Beri tepuk tangan dulu untuk Ibu Sri Hartati. Jadi teman-teman, Ibu Tati ini adalah perwakilan dari BPOM yang akan sosialisasikan mengenai keamanan pangan pada anak-anak Spekalu. Selamat pagi Ibu. Selamat datang di Spekalu Ibu. Oke Ibu, jadi kami mempunyai beberapa pertanyaan untuk Ibu. Supaya teman-teman juga tahu dan gimana ya, rasa penasarannya itu juga tergugah gitu mengenai keamanan. juga ya. Oke, yang pertama, sebenarnya BPOM itu apa sih Bu, dan tugasnya apa saja? BPOM adalah singkatan dari Badan Pengawas Obat dan Makanan yang mempunyai tugas yaitu menyelenggarakan tugas pemerintahan di bidang pengawasan obat dan makanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga bisa menjamin mutu dan keamanan obat dan makanan yang beredar di pasaran. Oke. Terus Ibu, supaya teman-teman juga tahu nih ya, karena kan teman-teman juga sering jajan di luar, di minimarket. Itu bagaimana sih cara mengetahui makanan yang dijual aman dikonsumsi atau tidaknya ini? Ya, jadi kriteria pangan aman itu adalah pangan yang bebas dari bahaya atau cemaran. Tiga bahaya, yaitu cemaran biologi, cemaran kimia, dan cemaran fisik. Mungkin bisa saya jelaskan di sini ya. Cemaran biologi adalah cemaran yang biasanya disebabkan oleh mikroba atau bakteri. Jadi itu bisa dari bakteri, jamur, parasit, apang, kamir. Itu adalah makhluk hidup yang bisa mencemari makanan yang kita makan. Kemudian yang kedua adalah cemaran kimia. Cemaran kimia itu bisa berasal dari seluruh bahan-bahan kimia yang ada di sekitar kita. Bisa misalnya dari cemaran asap kendaraan bermotor ya, bahan kimia itu kemudian dari pestisida, kemudian cemaran dari bahan kimia alami seperti misalnya dari racun cyanida yang ada di singkong, kemudian adanya bahan tambahan pangan yang berlebih dalam produk yang kita makan, itu juga bisa menjadi cemaran karena melebihi batas yang ditentukan. Kemudian ada lagi cemaran dari bahan-bahan yang dilarang yang digunakan di makanan, seperti yang sudah kami jelaskan tadi ya, ada bahan yang dilarang itu ada kodam, metanil yellow, borak, dan formalin. Itu masih kita jumpai digunakan di produk makanan yang dijual. Kemudian ada cemaran fisik. Cemaran fisik itu ya benda-benda fisik yang mencemari makanan yang kita makan. Bisa mungkin berupa kerikil ya yang ada di dalam makanan yang kita beli, mungkin yang kontaminasi makanan kita. Kemudian bisa dari adanya rambut ya dalam makanan yang kita makan, kemudian mungkin lidi atau mungkin staples atau mungkin serangga. Itu adalah bahaya atau cemaran fisik yang mungkin mencemari makanan yang kita makan. Oke. Jadi Bu, selain tiga bahaya tadi yang sudah disebutkan, bahan berbahaya apa saja yang sering ditemukan oleh BPOM pada jajanan anak sekolah, dan mungkin juga bisa dijelaskan ciri-cirinya ya Akila? Iya. Ciri-ciri makanan yang tidak layak untuk dikonsumsi. Jadi bahan berbahaya yang masih kita jumpai ya di produk makanan anak-anak itu seperti rodami. Rodami itu warnanya, ya rodami itu warnanya merah mencolok ya. Kalau kita kenai dengan sinar UV, dia akan berpendar atau bersinar atau berfluoresensi. Jadi pink menyala seperti itu. Itu
bisa juga dengan menggunakan reagen kimia ya, kita tes di lab dengan uji rodamin. Kemudian ada lagi methanol yellow. Methanol yellow itu warna kuning oranye. Itu juga merupakan pewarna yang dilarang karena dia sebenarnya adalah bahan pewarna non pangan. Yang biasanya digunakan untuk pewarna tekstil ataupun bahan-bahan produk rumah tangga ya, seperti plastik dan lain sebagainya. Dan ada lagi formalin. Formalin itu sebenarnya adalah pengawet untuk mayat dan juga untuk bahan tambahan dalam produk industri ya, tapi digunakan di dalam produk makanan. Itu biasanya kita jumpai misalnya pada produk mie, bakso seperti itu. Kemudian borak itu biasanya digunakan untuk mengenyalkan mie atau bakso. Itu juga sebenarnya itu bukan bahan tambahan pangan, tapi disalahgunakan di dalam produk makanan. Nah, ciri-cirinya mungkin kalau bisa ada secara sederhana itu tadi, kalau warna rodamin merah mencolok ya, kayak menyala seperti itu. Kemudian kalau untuk yang methanol yellow dia memang warnanya kuning oranye, tapi memang harus kita tes dengan bahan kimia ya. Jadi kalau dengan kasat mata mungkin untuk orang awam tuh sulit membedakannya gitu. Kemudian kalau misalnya yang formalin itu bisa dicek, misalnya ada kita beli mie godok ya, kemudian atau mie biasa yang masih mentah, kita biarkan aja di meja makan ya seharian sampai besok. Kalau dia tidak basi, kemungkinan dia sudah menggunakan formalin. Kemudian kalau kadarnya besar, dia akan bau formalin, bau sengat seperti itu. Kemudian lalat juga nggak akan menghindar di produk yang mengandung formalin itu. Wah, ternyata banyak sekali ya bahan berbahaya yang disalahgunakan di makanan, seperti harusnya jadi pewarna tekstil tapi malah jadi pewarna makanan dan pengawet untuk mayat juga. Iya. Nah, Ibu selain bahan-bahan tadi seperti rodamin B, boraks dan lain-lain, ternyata itu makanan yang kemasannya sudah rusak tidak kalah berbahayanya ya untuk dikonsumsi. Ya, kalau makanan sudah kemasannya rusak ya, misalnya sudah sobek atau mungkin sudah penyok, ya itu kita harus sebaiknya kita tidak bisa membelinya. Kita belilah yang kemasannya masih utuh, karena kan kemungkinan kalau misalnya dia udah sobek, mungkin sudah dikripitin serangga, kecoa atau kita nggak tahu ya, selama disimpan di toko. Kemudian misalnya sudah penyok, mungkin dia sudah tertimpa misalnya kalengnya penyok, bisa aja nanti kalengnya itu akan ada gesekan, nanti bisa timbul cemaran logam dari kaleng kemasan dari produk tersebut. Jadi sebaiknya kita budayakanlah ceklik ya, kita cek dulu kemasannya, kemudian apakah kemasannya masih bagus atau enggak ya, masih utuh, kemudian cek izin edarnya. Jadi sudah ada izin edar atau registrasi Badan POM-nya atau registrasi PIRT-nya atau belum. Kemudian cek labelnya. Jadi kita cek komposisinya di label itu. Misalnya kita alergi susu, maka kita cek kalau makanan itu mengandung susu ya, kita tidak mengkonsumsinya ya supaya tidak timbul reaksi alergi. Kemudian cek kadaluarsanya. Jadi kita lihat expirednya kapan. Kalau sudah kadaluarsa, tidak kita beli, tidak kita konsumsi supaya kita terhindar dari hal-hal yang membahayakan kesehatan kita. Gitu. Jadi kan tadi sudah membahas mengenai kemasan rusak, dan biasanya juga ada kemasan yang menggembung juga atau gimana. Nah, bagaimana cara menyimpan makanan yang benar agar tetap aman dan higienis, dan juga agar tidak rusak juga kemasannya, tidak terlalu menggembung atau tidak gimana? Khususnya menyimpan di rumah itu, karena tadi seperti yang dibilang kemasan rusak karena digigit oleh tikus atau dan sebagainya. Ya, kita harus melihat kan, kembali kita cek klik ya. Di situ biasanya di kemasan itu sudah diberi petunjuk cara penyimpanan. Jadi misalnya kita makanan harus disimpan di suhu dingin, suhu minus 18 derajat, berarti kan di freezer ya. Biasanya untuk makanan-makanan frozen, maka simpanlah di
freezer. Dan jadi misalnya di situ disimpan di ruangan sejuk suhu kamar, berarti kita simpan di ruang rumah kita seperti di lemari makan gitu ya, supaya terhindar datangi oleh binatangnya. Jadi kita simpan di tempat yang tertutup. Jadi kalau kita taruh di meja, kan kita nggak tahu kalau malam-malam misalnya ada binatang yang jalan-jalan makan makanan kita gitu ya. Jadi kita simpan di tempat yang aman sesuai dengan petunjuk yang ada di kemasan dari produk yang kita. Jadi memang harus menaati petunjuk yang ada di kemasan ya. Petunjuk penyimpanan produk. Jadi ini ada pertanyaan terakhir ya Ibu, dan sekaligus pertanyaan ini sebagai penutup untuk Ibu bisa menyampaikan pesan-pesan. Jadi bagaimana cara agar masyarakat, terutama pelajar, lebih waspada terhadap makanan yang dikonsumsi? Itu bagaimana Ibu? Kembali lagi kita ke budaya cek, intinya di situ sebenarnya ya. Jadi kita sebelum membeli makanan kita cek dulu untuk makanan kemasan tadi ya, kita cek kemasan, kemudian cek labelnya, cek izin edarnya, dan cek kadaluarsanya. Dan kalau makanan yang mungkin tidak ada kemasannya ya, kita lihat secara fisik dulu makanan itu ada ini nggak kondisi yang tidak normal, misalnya sudah berjamur kah, atau baunya sudah tidak enak, tidak bau normal seperti itu. Kemudian mungkin secara fisik ada kontaminasi fisik atau enggak. Kalau tidak ada berarti makanan itu masih aman untuk kita konsumsi. Kemudian tadi kembali lagi untuk ini ya, warna makanan kita bisa menghindari makanan yang warnanya merah mencolok seperti itu ya, karena dikhawatirkan mungkin dia memakai pewarna roda mimpi yang tidak digunakan untuk produk makanan. Oke teman-teman, jadi ini adalah pesan dan tips dari Ibu Tati kepada kita semua supaya lebih mewaspadai makanan yang kita konsumsi. Jadi ya kesimpulannya tuh, keamanan pangan merupakan hal yang sangat penting untuk menjaga kesehatan tubuh. Kita harus hati-hati dalam memilih makanan dengan memeriksa kondisi kemasan, tanggal kadaluarsa, dan juga izin edar dari BPOM. Oke. Kadaluarsa ini jangan lupa. Iya. Oke Ibu, kami berdua mengucapkan terima kasih kepada Ibu sudah datang ke Spegalu memberikan sosialisasi yang sangat bermanfaat bagi kita. Karena anak-anak pelajaran juga memang senangnya jajan ya Kila ya. Iya, jajan. Iya. Jadi sosialisasi ini juga sangat membantu untuk kita Ibu. Apalagi tadi ada prakteknya juga cara menguji itu. Oh ya, mungkin ada satu pesan lagi yang lupanya. Jadi ya, kita untuk adik-adik di sini bisa mendownload aplikasi Bepom Mobile. Ada satu lagi yang nanti bisa di-download di aplikasi ya, di HP. Nanti di situ adik-adik bisa mengecek ya berbagai produk obat, makanan, kosmetik, jamu dan suplemen kesehatan. Kalau kita cek izin edarnya tidak ada, berarti dia belum terdaftar atau terregistrasi di Badan POM. Nah itu sebaiknya kita membelilah produk yang sudah ada izin edarnya supaya kita benar-benar mendapat produk yang baik, yang terjamin keamanannya. Nanti bisa di-download ya. Iya bisa. Iya, pasti kita download. Pasti. Kalau yang suka membeli kosmetik. Oh iya. Cek dulu ya sudah terdaftar atau belum di Badan. Iya. Jadi memang aplikasi ini juga merupakan salah satu upaya untuk memudahkan para pelajar mengecek produk. Iya. Oke. Jangan lupa di-download loh. Oke Ibu, kita sudah sampai di akhir. Sekali lagi kita ucapkan terima kasih sudah datang ke SMP Negeri 30 memberikan informasi yang sangat bermanfaat ya Kila. Iya. Baik teman-teman, cukup sekian podcast yang kami lakukan. Jangan lupa like, Comment, share, dan subscribe. terima kasih. Dadah.